Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun Ibu masih menjelaskan dengan kondisi yang seperti ini. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenai bioteknologi. Nah, kalau kalian perhatikan kalimatnya sendiri, bioteknologi sendiri merupakan materi yang bisa dikatakan merupakan pengaplikasian dari semua materi biologi dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian akan tahu betapa bermanfaatnya kalian belajar biologi. Apa itu bioteknologi? Sebetulnya bioteknologi ini diambil dari dua kata, bio dan teknologi. Bio yang artinya makhluk hidup, teknologi yang artinya suatu alat untuk mempermudah sesuatu atau suatu hal yang bisa mengakibatkan terbentuknya perubahan dan menghasilkan produk atau jasa yang lebih memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi ya. Jadi mungkin selama ini kalian nggak tahu apa itu teknologi, nah sekarang Ibu jelaskan. Tapi di sini Ibu akan bicara ngomongin tentang teknologi handphone, teknologi kamera atau apapun, tapi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bioteknologinya. Nah, di sana ada kalimat bio, berarti di sini melibatkan makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup yang dilibatkan di sini adalah mikroorganismenya. Jadi kalau definisikan secara umum, bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme atau agen biologi lain, karena di sini bukan hanya mikroorganismenya aja yang digunakan, tapi agen biologi yang lain untuk menghasilkan suatu produk atau suatu jasa yang lebih memiliki nilai guna yang lebih tinggi, melibatkan beberapa ilmu biologi seperti genetik, mikrobiologi, kemudian biokimia ya, bahkan mengenai embriologi, dan masih banyak lagi ya mengenai biologi. Nah, itulah bioteknologi. Nah, adapun proses bioteknologi ini tidak ditemukan di zaman sekarang, tapi udah dari zaman dulu ya. Di tahun 1800-an orang sudah menemukan yang namanya bioteknologi. Yang pertama yaitu mungkin kalian pernah mendengar ada yang istilah makanan yang namanya kecap ya, atau mungkin tauco atau tempe. Nah, itu adalah salah satu bioteknologi yang udah ditemukan dari zaman dulu ya. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur adalah tempe. Tahukah kamu tempe? Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai? Tahukah kamu bahwa tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker? Jika kamu perhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe. Benang-benang tersebut disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hifa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi struktur yang lebih kompak dan padat yang kita kenal sebagai tempe. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu mikroorganisme. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Saking luasnya, aplikasinya pun bisa dikategorikan ke dalam 10 warna. Dan inilah yang menurut saya sangat menarik ya, karena bisa bermacam-macam sekali penggunaannya. Yuk kita langsung kupas aja. Aplikasi bioteknologi yang mungkin paling sering kalian dengar itu yang biasanya tergolong ke dalam 3 warna, yaitu merah, putih, dan hijau. Warna merah melambangkan aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan dan perobatan. Nah, ini mencakup penggunaan organisme untuk produksi obat-obatan, seperti misalnya untuk produksi insulin, atau antibiotik, atau juga mungkin untuk memproduksi vaksin. Dan selain itu, ini juga mencakup terapi regeneratif seperti stem cell, atau organ buatan, dan juga alat-alat diagnostik untuk penyakit. Warna putih mencakup aplikasi bioteknologi di bidang perindustrian. Beberapa organisme juga digunakan untuk membantu memproduksi barang-barang dalam skala besar. Contohnya misalnya produksi etanol dengan cara fermentasi, atau juga dengan memproduksi beberapa bahan-bahan makanan, atau untuk memproduksi kosmetik seperti botox dalam skala besar ya, atau juga untuk misalnya mengolah biofuel dari minyak kelapa sawit. Warna hijau mencakup aplikasi bioteknologi di bidang pertanian. Kalau kalian pernah makan anggur yang nggak ada bijinya, misalnya, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aplikasi bioteknologi yang telah berhasil merekayasa anggur sehingga buahnya tidak ada biji. Selain itu, ada juga beberapa organisme yang juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pupuk ataupun pestisida. Oke, itu adalah 3 warna yang paling umum ya. Nah, di luar 3 warna ini, ada lagi 7 warna aplikasi bioteknologi yang juga merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ada warna biru yang berkaitan dengan aplikasi bioteknologi di bidang perairan atau kelautan. Ini bisa meliputi teknologi untuk membudidayakan ikan misalnya, supaya lebih cepat berkembang biak, atau misalnya supaya lebih kuat terhadap penyakit. Ataupun bisa juga menggunakan hewan atau tumbuhan air untuk konservasi lingkungan. Lalu ada warna kuning, di mana ini aplikasi ini berkaitan dengan makanan. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi yang bisa menambah faedah di makanan kita. Misalnya dengan cara menambahkan nutrisi ke dalam makanan, ataupun dengan cara membuang zat yang bisa menimbulkan alergi. Selain itu, kalau kalian pernah dengar Impossible Meat, ini adalah sebenarnya salah satu bentuk aplikasi bioteknologi di mana daging ini dibuat di dalam lab dari sumber-sumber nabati tanpa menggunakan sumber hewan sama sekali. Warna berikutnya adalah warna abu-abu yang merupakan aplikasi bioteknologi yang bisa membantu membersihkan lingkungan. Contohnya, misalnya ada organisme yang dikembangkan untuk bisa membersihkan limbah. Ataupun yang baru-baru ini ada kantong plastik yang terbuat dari singkong sehingga dia bisa terurai di dalam tanah. Oke, nah warna berikutnya adalah warna emas, yaitu aplikasi bioteknologi yang ada hubungannya dengan komputer dan data. Ini bidang yang tentunya juga sedang maju dengan pesat ya, apalagi dengan adanya teknologi komputer yang sudah bisa mengakses dan juga menganalisis banyak sekali data yang sudah dikumpulkan seperti data mengenai genom ataupun proteom dan juga misalnya metabolisme. Nah, warna coklat adalah aplikasi bioteknologi yang berhubungan dengan daerah gurun. Ini jujur aja saya juga kurang tahu mengenai contoh-contohnya, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi yang bisa memajukan kondisi tanahnya yang di daerah gurun, yang kering dan panas itu, dan juga untuk mengembangkan organisme dan tumbuhan-tumbuhan yang kemudian bisa hidup lebih baik di daerah ini. Warna berikutnya adalah warna ungu. Ini sedikit berbeda ya dari warna yang lain, karena kategori ini mencakup segala aspek legal yang berhubungan dengan bioteknologi. Mulai dari hukumnya, mulai dari moral, dan juga etisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.